Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir di sebuah majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Dan ini pertemuan pertama kita dalam kajian hadis Umdatul Ahkam setelah bulan suci Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah, semoga kita istiqamah mengikuti pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita malam hari ini melanjutkan kajian hadis kitab Umdatul Ahkam. Bapak Ibu masih ingat kajian sebelum Ramadan sampai hadis nomor berapa? Sampai nomor 1 tentang niat. Sudah napa badan? Sudah. Kemudian nomor 2, tidak diterimanya sholat apabila berhadas. Sudah apa belum? Sudah. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak membasuh anggota wudhu dengan sempurna. Wailun lil a'qabi minan nar. Sudah apa belum ini? Sudah. Berarti sekarang hadis yang keberapa? Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah terlimpahkan kepada beliau, apabila menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita disunahkan membaca salawat. Kata Nabi, orang yang paling bakhil itu orang yang disebutkan namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Kemudian apabila menyebut nama sahabat Nabi, maka dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat radhiyallahu an. Kalau sahabatnya perempuan, maka redaksinya radhiyallahu anha. Kalau sahabatnya dua sahabat, radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya banyak, radhiyallahu anhum. Kemudian kalau menyebut nama ulama, syekh, kiai, ustadz yang sudah meninggal dunia, maka
kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat rahimahullahu ta'ala, bukan almarhum. Sebagian kita menyebutnya apa? Almarhum. Sebenarnya yang tepat itu rahimahullah, semoga Allah merahmati. Karena almarhum itu bentuknya bukan doa. Itu kalimat yang bermakna itsbat. Dalam bahasa Arabnya bermakna pasti. Almarhum pasti dirahmati Allah. Sehingga bentuknya bukan doa. Maka yang tepat dan yang benar kalimatnya menggunakan bentuk doa. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati. Cuman orang Indonesia sudah kadung pakai almarhum. Bagi orang yang paham, biasanya mereka tidak nyebut almarhum, tapi disebutnya rahimahullahu ta'ala. Sedangkan apabila ulama itu masih hidup, kiai, ustadz, syekh itu masih hidup, maka ucapan yang dianjurkan untuk kita ucapkan Bapak Ibu adalah hafizahullahu ta'ala, semoga Allah melindungi dan menjaga hidupnya. Paham nggih? Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'an," maka masukkanlah air ke dalam hidung. "Tsumma liyastanshir," kemudian air itu dikeluarkan. Proses memasukkan air ke dalam hidung, bahasa fikihnya disebut apa? Apa Bapak Ibu? Proses memasukkan air ke dalam hidung ketika kita hendak berwudu itu bahasa fikihnya disebut dengan apa? Istinsyak. Namanya istinsyak. Sering melakukan tapi tidak tahu istilahnya. Istinsyak. Kemudian proses mengeluarkannya disebut dengan istinsyar, pakai ro ujungnya. Kalau yang pertama istinsyak pakai qaf. Kalau pakai qaf itu proses memasukkan. Kalau pakai ro prosesnya mengeluarkan. Istinsyar, ya. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidung. Tsumma liyastanshir, kemudian dikeluarkan. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar. Istijmar itu, mohon maaf, membersihkan tempat kotoran kecil maupun besar dengan batu atau sejenisnya. Namanya apa? Istijmar. Beda dengan istinja. Kalau istinja itu bisa menggunakan air atau batu, ya. Tapi kalau istilahnya menggunakan istijmar, itu menggunakan batu atau sejenisnya. Ngoten. Namanya istijmar. Nanti kita akan bahas. Falyutir, maka hendaklah dilakukan dengan jumlah yang ganjil, minimal 3, 5, 7 dan seterusnya, ya, minimal 3. Jadi kalau kita ingin membersihkan tempat keluarnya kotoran, dubur maupun kubul, ya, dengan batu atau sejenisnya, kalau sekarang kira-kira pakai nopo? Tisu, ya. Nah, itu usahakan hitungannya tidak kurang dari 3. Ya, kalau tisu berarti 3 kali tisu. Baik. Kemudian wa idastaiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i 3. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu,
maka basuhlah tangannya sebanyak 3 kali sebelum tangan itu dimasukkan ke wadah. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu, karena kalian tidak mengetahui di manakah tangan itu bermalam saat tidur. Baik. Kemudian wa fi lafdhin li muslim, dan di dalam lafaznya Imam Muslim, falyastanshik bimin kharaihi minal ma, hendaklah engkau istinsyak bimin kharaihi, memasukkan air ke dalam hidung. Man tawaddaa falyastanshir, siapa yang berwudu hendaklah istinsyar. Jamaah rahimakumullah, hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang pernah kita pelajari pada nomor hadis yang kedua, bahwa sahabat Abu Hurairah sahabat yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau bukan asli Madinah, bukan asli Mekah, tapi beliau asli Yaman yang hijrah ke Madinah untuk belajar Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita ini belum mendapat jaminan masuk surga, Bapak Ibu, sehingga kita harus banyak memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Adapun sahabat seperti sahabat Abu Hurairah, ini sahabat yang mendapat jaminan masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Abu Hurairah. Kemudian sahabat Abu Hurairah datang menemui Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah amalanmu sehingga bunyi sandalmu yang sekarang ini sudah kudengar di surga?" Jadi bunyi sandalnya sudah ada di surga. Tidak mungkin sandalnya di surga tapi orangnya di luar, itu tidak mungkin. Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku setelah melaksanakan wudu, aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat secara rutin." Inilah yang kemudian disebut dengan sholat sunnah wudu. Jadi habis berwudu itu Bapak Ibu, sunnah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, sunnah hukumnya. Apabila kita rutinkan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, maka insya Allah kita termasuk hamba yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut jamaah rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan kecil kalau kita lakukan dengan istiqamah, itu bisa menjadi sebab kita terkenal di surga, kita masyhur di surga. Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi amalannya kecil tapi rutin istiqamah dia lakukan, kemudian dia terkenal di surga. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh beliau sebagai penduduk surga. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Ringkas ceritanya, ternyata sahabat itu punya amalan sebelum tidur, dia memaafkan seluruh kesalahan orang beriman sebelum tidur. Maka kita ini harus punya amalan yang istiqamah kita lakukan Bapak Ibu. Ya, amalan sunnah yang kita istiqamah lakukan. Apakah itu puasa Senin Kamis, ataukah sholat tahajud, sholat duha, atau sholat sunnah wudu, sholat rawatib, istiqamah kita lakukan. Harapannya nopo? Kita terkenal di surga dengan amalan tersebut. Itulah dalil bahwa sahabat Abu Hurairah merupakan sahabat yang dijamin masuk surga.
Jemaah rahimakumullah, dalam hadis ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang istinsyak dan istinsyar. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang istijmar, ya. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang membasuh tangan apabila bangun dari tidur. Baik, kita mulai yang pertama, pembahasan tentang istinsyak. Sekali lagi, istinsyak itu proses memasukkan air ke dalam hidung. Nah, setelah dimasukkan, lalu proses mengeluarkannya disebut dengan istinsyar. Nah, kedua-duanya ini perkara yang diperintahkan ketika kita hendak berwudu. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat yang lain, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma'i thumma liyastanshir." Apabila kalian berwudu, hendaklah masukkan air ke dalam hidung lalu keluarkan. Adapun cara istinsyak yang benar Bapak Ibu, ya, cara memasukkan air ke dalam hidung yang benar itu, pertama, istinsyak itu afdolnya menggunakan 1 telapak tangan, ya, bukan 2, tapi 1. Ini afdolnya. Kalau menggunakan 2 telapak tangan, tetap mendapatkan sunnah, tapi tidak afdol. Afdolnya atau utamanya menggunakan 1 telapak tangan. Kemudian yang kedua, afdolnya 1 cindukan itu untuk 2, untuk kumur dan untuk istinsyak. Ya, begini jemaah rahimakumullah. Nah, biasanya sebagian besar orang untuk kumur lain, kemudian untuk istinsyak lain. Sebenarnya yang afdol itu 1 cindukan untuk 2. Untuk kumur masukkan ke mulut, kemudian masukkan ke hidung. Ngoten. Itu yang afdol. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, istinsyak itu sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Itu cara istinsyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian proses mengeluarkannya disebut dengan apa tadi? Istinsyar. Baik. Nanti kita bahas tentang bagaimana pendapat ulama tentang istinsyak di dalam berwudu. Apakah hukumnya sunnah ataukah wajib? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua dalam hadis ini adalah istijmar. Nah, istijmar itu Bapak Ibu membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik kubul artinya depan maupun dubur, dengan batu atau sejenisnya. Itu disebut dengan apa tadi? Istijmar. Kalau istinja itu bisa menggunakan batu atau bisa menggunakan air. Tapi kalau istilahnya dengan istijmar, berarti yang dimaksud adalah menggunakan batu atau sejenisnya. Baik. Dan ini dalil jemaah rahimakumullah bahwa istinja itu boleh memilih. Ya Bapak Ibu, istinja apa? Istinja itu bahasa kasarnya nombo. Hah? Cebok itu boleh memilih. Boleh dengan batu atau sejenisnya, dan boleh dengan air. Tapi yang lebih afdol itu adalah menggunakan batu terlebih dahulu 3 kali, lalu setelah itu menggunakan air. Ini afdolnya Bapak Ibu. Cuman boleh, meskipun ada air, kita boleh istinja atau cebok itu dengan menggunakan batu atau sejenisnya, boleh. Ngoten. Karena hadisnya jelas. Wa man istajmar falyutir. Siapa yang istijmar,
membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu atau sejenisnya, falyutir, hendaklah dilakukan dalam hitungan ganjil. Ya, minimal 3. Minimal 3. Jadi Bapak Ibu misalnya melakukan perjalanan jauh dari Indonesia ke Saudi, lalu kebelet ya, susah untuk memakai air, boleh ya untuk memakai tisu dengan 3 kali. 3 kali. Bisa dipahami ini? Tapi kita jarang pakai yang ini ya. Karena kita merasa tidak nyaman ya, sebab kita ini sudah terbiasa dengan air. Adapun syarat istijmar, syarat membersihkan kotoran dengan batu atau sejenisnya itu ada 8. Ini disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Saya bacakan redaksinya Bapak Ibu. Syurutu ajza'il hajar 8. Syarat benda yang digunakan untuk istijmar, untuk membersihkan kotoran dubur atau kubul, itu ada 8. Yang pertama, minimal menggunakan 3 batu. Kalau tisu berarti menggunakan 3 tisu. Kemudian yang kedua, benda itu harus bisa ayyunaqqiyal mahalla, harus bisa membersihkan ya, bendanya harus bisa mensucikan. Yang ketiga, wa alla yajaffan najis, najisnya tidak boleh kering. Kalau najisnya sudah kering, maka tidak boleh pakai batu atau sejenisnya. Ngoten. Kemudian yang keempat, wala yantaqil, najisnya tidak pindah dari tempat keluarnya itu. Ya. Kalau misalnya najisnya menyebar, mohon maaf, ya misalnya diare ya, sehingga najisnya menyebar sampai ke paha ya, maka itu tidak boleh menggunakan batu atau sejenisnya, harus menggunakan air. Baik. Kemudian yang berikutnya, wala yatra'u alaihi akhar, tidak terkena najis yang lain ya, tidak terkena najis yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah wala yujawis safhatahu wa hasyafatahu, hampir sama dengan yang nomor 4 tadi. Najisnya tidak melebihi dari batas tempat keluarnya. Ngoten. Kemudian yang keenam, wala yusibuhu, mohon maaf, yang ketujuh, wala yusibuhu maun. Ya, wala yusibuhu maun. Najisnya tidak terkena air. Tempat keluarnya najis itu tidak terkena air. Kemudian yang terakhir adalah wa antakunal ahjar tahirah. Batu yang digunakan untuk membersihkan itu harus batu atau benda yang suci, ya, benda yang suci dan bukan benda yang terhormat. Benda yang berharga itu tidak boleh dibuat untuk istijmar. Contohnya makanan, tidak boleh. Roti misalnya, roti dibuat untuk membersihkan kotoran, itu tidak boleh. Membersihkan kubul dan dubur itu tidak boleh, karena itu termasuk benda yang berharga. Baik. Itulah syarat Bapak Ibu ketika kita membersihkan dubur atau kubul dengan batu atau sejenisnya. Ada 8 syarat. Baik, kemudian pembahasan yang ketiga dalam hadis ini adalah wa idastayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ay yadkhilaha fil ina'i thalathan. Apabila kalian bangun dari tidur, hendaklah membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum memasukkan tangan itu ke dalam wadah. Ini termasuk adab daripada bangun tidur, karena kita tidak tahu di mana tangan kita menginap saat kita tidur. Baik, itulah inti pembahasan yang terdapat dalam hadis nomor 4 ini. Sekarang kita ambil faedahnya atau pelajarannya.
Perintah istinsyak, Bapak Ibu, dalam hadis ini ada perintah istinsyak, perintah memasukkan air ke dalam hidung. Itu terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hambali, mazhab keempat, mazhab pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Menurut mazhab Hambali, perintah istinsyak yang ada di dalam hadis ini merupakan perintah wajib. Merupakan perintah apa? Wajib. Artinya apa? Dalam mazhab Hambali, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu bagian wajib dalam berwudu. Dalam mazhab Hambali. Makanya kalau ada orang kemudian mengatakan wajib istinsyak sebelum berwudu, ya, atau saat berwudu wajib istinsyak, berarti yang dianut oleh dia adalah mazhab Hanbali. Ngoten. Karena menurut mazhab ini, Bapak Ibu, hidung dan mulut ini termasuk bagian daripada wajah yang wajib untuk dibasuh. Baik, ini pendapat mazhab Hambali. Adapun pendapat mayoritas ulama, berarti kalau disebut mayoritas Hanafi, Maliki, Syafi'i, menyebutkan bahwa perintah istinsyak dan istinsyar dalam hadis ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Wudunya tetap sah. Dan menurut mereka, rongga hidung dan rongga mulut tidak termasuk bagian daripada wajah yang wajib untuk dibasuh, karena tidak disebutkan oleh Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham nggih? Jadi kalau mazhab Hambali tadi apa? Wajib. Kalau Maliki, Syafi'i, Hanafi hukumnya sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, istinja boleh memilih memakai air atau memakai batu dan sejenisnya, boleh, ya, boleh memilih, ya. Meskipun Bapak Ibu, memakai batu atau sejenisnya itu tidak bisa menghilangkan bekas najis secara sempurna, tidak bisa. Beda dengan air. Kalau air bisa menghilangkan bekas najis secara sempurna. Meskipun batu dan sejenisnya itu tidak bisa menghilangkan najis dan tidak bisa menghilangkan bekas najis secara sempurna, tapi hadis ini menunjukkan boleh. Ngoten. Karena ada hadisnya, ada tuntunannya, kita tidak boleh menentang. Ngoten. Kita tidak boleh mengkritik. Apa-apaan Islam itu kok mengajarkan yang tidak bersih. Ngoten. Padahal lebih bersih menggunakan air. Kenapa diberikan peluang untuk bisa menggunakan batu atau sejenisnya? Tidak boleh kita mengkritik. Karena ini syariat. Ngoten. Syariat itu sifatnya tauqifi, memang dari sananya. Sama dengan mencium hajar aswad, itu tidak boleh kita kritik. Apa-apaan umat Islam itu ketika tawaf kok cium batu? Apa mulianya batu? Umar bin Khattab berkata, wahai batu, seandainya engkau tidak dicium oleh Rasulullah, maka saya pun tidak akan mencium. Berhubung Nabi mencium engkau, maka saya sekarang akan mencium engkau. Artinya apa? Tidak ada kecerdasan, tidak ada kekuasaan ketika kita berhadapan dengan hukum syariat. Kita harus sami'na wa ata'na. Ya, jangan sampai kita ini mengkritik, menjelekkan atau merendahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh Bapak Ibu. Pernah disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'izin, ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ulama yang namanya Nawawi itu ada dua, ya. Pertama, asli Indonesia,
namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Tapi kalau disebut Syekh Muhammad Nawawi, berarti yang dimaksud adalah bukan ulama Indonesia, ya, tapi ulama yang berasal dari bangsa Arab. Disebutkan dalam kitab Bustanul Wa'izin, Imam Nawawi bercerita, Bapak Ibu, ya, Imam Nawawi bercerita bahwa beliau pernah membacakan hadis. Hadisnya adalah, apabila kalian bangun dari tidur, hendaklah kalian membasuh tangan kalian sebanyak 3 kali. Lalu ada orang yang mengkritik hadis ini, merendahkan hadis ini. Kata dia, saya bangun tidur tidak akan membasuh tangan, karena saat tidur saya tahu di mana tangan saya berada. Saya yakin tangan saya bersih. Dia berkata seperti ini dalam rangka merendahkan hadis Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi, jemaah rahimakumullah? Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, orang yang merendahkan syariat Nabi, yang merendahkan hadis Nabi tersebut, sebelum meninggal tangannya gosong, kemudian bagian belakangnya penuh dengan nanah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita ini tidak boleh merendahkan hadis Nabi, walaupun itu misalnya, ya, tidak masuk akal, tetap kita terima dengan lapang dada. Jangan sampai kita ini sudah tidak melakukan, ditambah lagi merendahkan. Kalau kita tidak bisa melakukan sunnah Nabi, paling tidak kita tidak merendahkan. Ini ada orang tidak melakukan sunnah Nabi tapi merendahkan. Contohnya nopo? Apa? Jenggot. Udah jenggotnya dicukur, merendahkan jenggot lagi. Ngoten. Ada wanita udah ndak pakai jilbab, merendahkan jilbab. Ditanya, kenapa kamu ndak pakai jilbab? Apa jilbab itu cuman tradisi Arab. Ndak penting jilbab itu, yang penting hatinya. Ngoten. Sudah merendahkan, sudah tidak pakai jilbab dan merendahkan. Hati-hati jemaah rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa melakukan syariat ini dengan sempurna, ya, kita akui bahwa memang syariat itu wajib untuk dilakukan atau sunnah untuk dilakukan, cuman saya belum sempurna untuk melakukannya. Ngoten. Nah, sama halnya dengan istijmar, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu atau sejenisnya. Ini diperbolehkan. Meskipun bekas najisnya tidak hilang dengan sempurna, boleh. Ngoten. Karena ada tuntunannya. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang sunnahnya membasuh tangan setelah bangun dari tidur. Ya. Pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ya. Pendapat Imam Syafi'i, yang dimaksud tidur dalam hadis ini adalah semua tidur, baik tidur malam maupun tidur siang. Ngoten. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Daud Az-Zahiri, yang dimaksud tidur dalam hadis ini adalah tidur malam, karena tidur malam itu lebih panjang daripada tidur siang. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang aman, berarti kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Maukah tidur malam ataukah tidur siang, tetap sunnah membasuh tangan selepas bangun tidur. Karena membasuh tangan selepas bangun tidur itu bagian daripada adab-adab bangun tidur. Sebenarnya adab-adab bangun tidur itu banyak, Bapak Ibu. Yang pertama, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, adab bangun tidur itu pertama adalah bangun sebelum subuh. Ini adabnya, bangun sebelum subuh. Dan Masya Allah disebutkan dalam keterangan kitab, jamaah rahimakumullah, bangun sebelum subuh itu manfaat untuk kesehatan sangat luar biasa. Karena saat itu kita menghirup udara yang sangat kecil tingkat polusinya, sangat kecil. Sehingga disarankan oleh sebagian ahli kesehatan, kalau bangun sebelum subuh, nah pintu rumah itu dibuka sehingga udaranya masuk.
Kalau tubuh ini menghirup oksigen yang rendah tingkat polusinya, maka itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masya Allah. Kemudian akan meningkatkan kecerdasan otak. Wajar jika ulama-ulama terdahulu mereka menggunakan waktu sebelum subuh untuk menghafal dan menulis. Waktu sebelum subuh menghafal dan menulis. Ini sunnah pertama bangun tidur Bapak Ibu. Bangun sebelum subuh. Saya pernah bertemu dengan orang yang sudah sangat sepuh Bapak Ibu. Tapi dia masih kuat datang ke masjid. Ya, bicara masih lancar, pendengaran masih sangat normal. Saya tanya, apa resepnya? Dia bercerita, setiap jam 2 malam saya bangun, kemudian langsung mandi, ya. Setelah itu sholat dan siangnya berpuasa. Sebenarnya ini resep sehat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, adab bangun tidur yang kedua itu ketika kita sudah membuka mata, itu hal pertama yang dilakukan adalah duduk terlebih dahulu. Jangan langsung berdiri, tapi duduk terlebih dahulu. Duduk. Kemudian yang kedua, setelah duduk, mengusap apa? Mengusap mata, mengusap wajah, ya. Diusap dengan 2 telapak tangan. Sunnahnya dengan 2 telapak tangan. Diusap. Kemudian baca doa. Jadi diusap dulu baru baca doa. Jangan baca doa dulu. Khawatirnya yang dibaca nanti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Diusap dulu, disegarkan dulu. Nah, baru baca doa. Doanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi dalam riwayat Imam At-Tirmizi, doanya alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikri. Hafal Bapak Ibu? Yang sering dibaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, lebih afdalnya 2 doa ini dibaca semua. Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Sedangkan doa yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani fi jasadi, yang telah menyehatkan badanku. Dengan tidur itu badan kita sehat. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku. Wa adzina li bi dzikri, dan memberikan izin untuk menyebut namanya. Sunnah. Ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikri. Nah, setelah berdoa Bapak Ibu, Nabi tidak langsung ke kamar mandi, boten. Setelah berdoa itu Nabi berzikir. Nah, apa zikirnya? Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbighfirli. Hafal? Hafal ini sering dibaca ketika zikir setelah sholat. Cuman urut-urutannya mungkin yang tidak hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah rabbil firli. Kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini setelah bangun tidur, lalu dia berwudu dan sholat, maka sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi salatnya mendapatkan jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Baik. Itu zikir yang sunnah dibaca ketika kita bangun daripada tidur. Kemudian jemaah rahimakumullah, sunnah yang kelima ketika Nabi bangun dari tidur itu adalah as-siwak. Nabi bersiwak. Nah, kalau sekarang siwaknya pakai sikat gigi, ya. Kalau dulu pakai kayu arok yang biasa dijual itu, ya. Itu sunnah, ya. Karena ketika kita siwak itu akan membuka saraf mata, nah, sehingga mata ini seger, ya. Itu sunnah yang kelima ketika kita bangun daripada tidur. Kemudian yang keenam, mencuci tangan, ya. Sebagaimana hadis tadi, nah, mencuci tangan sunnahnya berapa kali? 3 kali. Caranya begini Bapak Ibu, perhatikan, ya. Nah, ini dihitung 1, kemudian 2, nah 3. Setelah itu baru istinsyaq dan berkumur-kumur, baru berwudu, ya. Kemudian sunnah yang terakhir, Nabi merapikan tempat tidurnya. Jadi yang merapikan tempat tidur itu istri atau suami? Yang merapikan tempat tidur itu istri apa suami? Dalam hadis, ya, saya sebutkan ini hadisnya, yang merapikan tempat tidur itu adalah suami. Karena Nabi setelah tidur itu yang merapikan tempat tidurnya adalah Rasulullah SAW. Makanya dari 12 istri Nabi Bapak Ibu, testimoninya semua mengatakan senang, bahagia menjadi istri Nabi. Bukan 1 istri loh Bapak Ibu, 12. Itu testimoninya semuanya sama, senang, bahagia. Ngaten. Nah, kalau 1 istri testimoninya senang, bahagia, biasa karena 1. Ini 12. 12, ya. Karena apa? Nabi itu tidak pernah merepotkan. Merapikan tempat tidur beliau, menyapu lantai beliau, kemudian menjahit sandalnya beliau, menjahit bajunya beliau. Tidak pernah merepotkan istrinya, jemaah rahimakumullah. Maka beliau menjadi suami yang sangat dicintai oleh para istrinya. Itulah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun daripada tidur. Semoga kajian hadis pada malam hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.